Ibu grafologinya mana? Saya belajar pertama dari Amerika. Pertama dari Pak Sapta Dwi Kardana, itu dosen saya di HI, Unpar. Kemudian saya melanjutkan ke Amerika, belajar di bawah mentor Silalo. Saat ini beliau salah satu figur di Amerika, dianggap figur nomor 1 ya untuk grafolog karena Grafolog. dia Apa beda psikologi dengan grafologi? Psikologi lebih besar, payung ilmu. Grafologi itu salah satu metode assessment yang unik karena tidak membutuhkan alat. Dalam tanda kutip. Kalau psikologi itu secara spesifik mempelajari ilmu kejiwaan. Kalau grafologi alat untuk melihat. Dan saat ini saya satu-satunya warga negara Indonesia yang mempunyai license global. Secara umum orang Indonesia, apalagi orang Jawa Barat, nggak ngerti. Grafologi itu spesifikasi ilmu yang memiliki kemanfaatan bagi manusia apa, gitu loh. Memahami mereka dari analisa tulisan tangan. Kayak kemarin Ibu memahami saya dari tulisan tangan. Nah, kemudian apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi mentor atau pembimbing atau ibu asuh? Itu kan lebih dekat sebenarnya itu. Ibu asuh dari anak-anak yang sekarang sudah lulus mengikuti pendidikan kebangsaan. Apa yang membuat tertarik? Sepertinya ini berkaitan dengan perjalanan hidup saya, Pak ya. Istilahnya saya itu sering disalah mengerti ya dari sejak masa sekolah gitu. Kemudian grafologi itu memang menjadi titik balik untuk saya mengenal diri saya sendiri dan saya mengenal orang tua saya karena hubungan saya dengan orang tua dulu tidak harmonis. Gitu. Akhirnya lewat grafologi saya jadi mengerti, oh saya seperti ini. Ibu mendengar mereka, apa yang menjadi keluhan anak-anak itu selama mereka mengikuti proses pendidikan kebangsaan? Karena saya berangkat ke sana dengan keilmuan saya sebagai grafolog itu sebetulnya yang terbaik adalah tidak berkomunikasi. Saya menjaga objektivitas saya dengan tidak berkomunikasi dengan pemilik tulisan tangan, Pak, agar saya tidak terpengaruh. Karena ilmu grafologi itu tidak tekniknya, tidak menggunakan interview, tapi menganalisa gestur grafis. Grafologi itu adalah ilmu grafein tentang dan logos. Analisis terhadap perilaku grafis manusia. Analisis terhadap perilaku manusia melalui ekspresi gestur grafis. Saya termasuk tulisannya jelek. Ya, tidak ada bagus jelek, Pak, karena parameter grafologi dan parameter persepsi orang pada umumnya tentang tulisan itu harus seperti apa, itu beda, Pak. Jadi tidak melambangkan tulisan bagus dan jelek dengan perilaku. Parameternya apa dulu? Karena definisi bagus jelek antara pemahaman orang non-grafolog dengan grafolog itu beda. Anak-anak itu kan semuanya 273 nulis kemarin. Nulis. Ini kebetulan saya bawa. Ibu baca satu-satu. Saya tidak baca isinya, Pak. Enggak, artinya tulisannya, karakternya Ibu baca. Iya. Sehingga dari karakter Ibu menyimpulkan ini begini, ini begini, ini begini gitu loh. Permasalahan utamanya apa, kemudian triggernya apa, dan apa sih kebutuhan mereka gitu. Karena ketika ada gejolak sosial, sesuatu yang kurang pas gitu, Pak, itu sebetulnya ada sesuatu yang tidak match ya. Secara umum anak-anak ini mengalami problem apa? Emosionalnya babak belur, Pak. Mereka problem yang paling utama ada kesulitan untuk mendapatkan penerimaan. Kemudian yang kedua, kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka. Kesimpulan kami berdua ketika kita berdiskusi, kami sampai pada satu titik kesimpulan yang sama bahwa mayoritas mereka itu belum mendapatkan figur ayah dan figur ibu, gitu ya. Jadi mungkin ayahnya ada, ibunya ada, tapi figur ini, peran ini jalan atau tidak? Gitu ya kan kalau dari segi psikologi kan ada sisi maskulin, ada sisi feminin. Nah, tentang apakah metode ini berhasil atau tidak gitu ya di Indonesia ini kan sebuah inovasi yang saya lihat, Pak, dan sesuatu yang baru itu tentu akan menimbulkan efek kejut ya, orang pasti kaget. Tapi di analisa awal kami pada waktu melihat hasil pre-test itu kami sampai pada kesimpulan yang sama, ada ketidakseimbangan kebutuhan figur ayah dan figur ibu, dan bukan atau.
ya, figur ayah dan figur ibu yang menunjukkan mereka sisi kedisiplinan positif. Figur ayah itu kan memberikan rasa aman Pak ya, stable gitu ya, stabil gitu, bahwa ada yang melindungi, ada yang menjamin, ada yang menjaga. Sementara figur ibu itu yang mencintai, menerima, memberi kasih gitu, menyayangi gitu. Nah, dua figur ini yang kami temukan menjadi penyebab mereka mengalami ketidakseimbangan itu ya, harmonisasi dengan dirinya kurang karena figur itu absen. Nah, kami melihat, saya juga melihat dari interaksi dari jauh ya, interaksi anak-anak dengan para TNI. Kemudian dengan kami, kami yakin bahwa pendekatan militer dan pendekatan psikologis ini bisa hadir sebagai sosok ayah dan sosok ibu. Itu dia.